Masih ingat pemain yang satu ini? Begini kondisinya sekarang. Lah, Ya, sebagian dari antum-antum semua pasti tidak asing lagi dengan pemain yang satu ini. Selain memiliki kecepatan, kelincahan, dan sangat berbahaya di depan mulut gawang, pemain satu ini juga amat sangat berbahaya untuk keberlangsungan rumah tangga Anda. Ya, jika Anda merasakan patah hati paling mendalam saat Mang Udin dibantai 7-0 oleh Mang Ipul, tanyakanlah bagaimana hancurnya hati seorang Maxi Lopez saat gawang rumah tangganya dibobol oleh tamu tak diundang. Berikut Skor Idn akan mencoba merangkum serba-serbi kehidupan seorang talenta Argentina, pencetak gol hebat, pemilik gelar pebinor bernama Mauro Icardi. Skor Idn merangkumnya hanya untuk antum-antum tercinta. Menjadi pesepak bola sukses merupakan cita-cita yang tentunya diidam-idamkan oleh sebagian besar laki-laki. Selain menjadi hobi yang dijadikan profesi, popularitas dan gaji yang tinggi membuat seorang pesepak bola memiliki daya tarik sangat luar biasa, termasuk bagi kaum hawa. Hal inilah yang membuat sebagian kaum hawa rela melakukan apa saja, termasuk mengorbankan keutuhan mahligai rumah tangga. Inilah yang akan menjadi catatan dalam perjalanan hidup seorang Mauro Icardi. Lahir dari sebuah keluarga sederhana dari ayahnya yang merupakan mantan pesepak bola lokal, Juan Icardi, yang terpaksa harus melakukan migrasi dari Argentina menuju Spanyol demi asa menemukan kehidupan yang lebih baik. Ayahnya terpaksa melakukan migrasi akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan di Argentina. Tidak kebanyakan seperti pesepak bola lain yang masa kecilnya sangat fanatik terhadap sepak bola, Icardi kecil merupakan anak yang tidak terlalu tertarik pada sepak bola. Bahkan bisa dikatakan sepak bola hanyalah permainan semata-mata untuk mencari kesenangan sesaat. Namun DNA sepak bola dan dukungan yang luar biasa dari sang ayah membuat Icardi masuk ke dalam sebuah akademi lokal sebelum akhirnya mengembangkan bakatnya dan memulai karir juniornya bersama Deportiva Vecindario di Las Palmas. Icardi mengembangkan bakatnya, mendedikasikan segalanya untuk sepak bola. Selama bermain di sana, Icardi menjadi pemain yang paling mencuri perhatian. Bahkan dikabarkan ia mampu mencetak lebih dari 500 gol. Kehebatannya dalam mencetak banyak gol kemudian membuat namanya menjadi perbincangan khalayak pecinta sepak bola. Bahkan namanya sampai terdengar hingga klub-klub besar Eropa. FC Barcelona, Real Madrid, Valencia, Sevilla, Espanyol, Deportivo La Coruña, dan klub Liga Inggris Liverpool menjadi beberapa klub besar yang berminat untuk merekrutnya. Hingga pada akhirnya Icardi memilih untuk bergabung bersama tim junior Barcelona pada tahun 2007 di usianya yang ke-14 tahun. Di Barcelona, Icardi semakin berkembang pesat. Skillnya dalam mengolasi kulit bundar, finishingnya di depan mulut gawang, dan kecepatannya yang mumpuni membuat Icardi dengan sangat mudah menembus skuad utama Barcelona Under 17 dan Under 19. Sebelum akhirnya Sampdoria tertarik untuk melakukan negosiasi dan menemui kesepakatan untuk membawanya ke pabrik Luigi Ferraris dengan opsi pinjaman. Bermain untuk Sampdoria, Icardi berhasil memberikan kepercayaan dan mampu tampil luar biasa, mencetak 13 gol dari 19 laga yang ia lakoni. Penampilan apiknya kemudian membuat Sampdoria sepakat untuk mempermanenkan statusnya. Tepat pada bulan Juli tahun 2011, Icardi resmi menandatangani kontraknya selama 3 tahun dengan mahar sebesar 400.000 euro atau setara 6,4 miliar rupiah. Tidak hanya itu, demi memperkuat lini serang depan, Sampdoria kemudian melakukan negosiasi dan berhasil mendatangkan Maxi Lopez dari Catania. Bersama Sampdoria, Maxi dan Icardi menjadi andalan lini depan yang perannya tidak tergantikan. Bermain bersama sebagai rekan satu tim membuat Icardi memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Maxi Lopez. Bahkan Maxi yang 9 tahun lebih tua darinya banyak memberikan arahan mengenai karirnya di dunia sepak bola. Keduanya menjadi semakin akrab. Bahkan bisa dikatakan Icardi
kalau kata orang Sunda mah sudah dianggap dulur atuh sama si Maxi. Namun keakraban Icardi rupanya menjadi petaka untuk keberlangsungan rumah tangga Maxi. Ya, sebagai seseorang yang sudah dianggap layaknya saudara sendiri, Icardi yang kala itu masih menjomblo sering berkunjung dan melakukan liburan bersama keluarga Maxi. Hal itu tentu membuat Icardi kenal begitu baik dengan keluarga kecilnya, tak lain dan tak bukan Wanda Nara yang merupakan istri sah dari Maxi dan ketiga anaknya. Namun entah setan iblis dedemit jurig apa yang merasuki Icardi, dengan watados atau wajah tanpa dosa, Icardi dengan tega menjalin hubungan gelap di belakang Maxi. Bermula dari chat Wanda Nara yang kala itu menanyakan iPad terbaru saat dirinya melakukan tur persahabatan di Amerika Serikat, Icardi merasa aneh dan terheran-heran dengan Wanda yang tiba-tiba menanyakan tentang iPad. Loh, suaminya kan pemain terkenal, banyak duit. Tentunya iPad bukan benda yang sulit dong untuk didapat. Jangan-jangan si tante ini cuma cari-cari alasan biar bisa chattingan. Jangan-jangan si tante ini Sekilas tentang pikiran Icardi, ya Icardi yang kala itu memang masih membujang tentu berpikir kemana-meni alias kemana-mana tentang Tante Wanda Nara. Apalagi Wanda yang memiliki bodi montok, gede dan terlihat galak di kasur tentu membuat Icardi gelap mata. Dan sejak saat itulah hubungan Icardi semakin dekat hingga timbullah benih-benih cinta antar kedua sejoli. Asyuk. Pada November 2013, melalui sebuah cuitannya di akun media Twitter, Icardi lagi-lagi dengan watados menyatakan bahwa ia sangat mencintai Wanda Nara. Sontak hal ini menjadi berita besar di semua media, mengingat saat itu Wanda masih berstatus sebagai istri sah Maxi Lopez. Cinta benar-benar membutakan hati dan pikiran Icardi. Entah merasa percaya diri dengan Mokonde atau karir sukses yang ia miliki, Icardi percaya diri melangkah di jalan iblis untuk mendapatkan Wanda Nara tanpa memikirkan perasaan Maxi dan kehancuran mahligai rumah tangganya. Tidak hanya itu, Icardi lagi-lagi dengan percaya diri menunjukkan foto yang di dalamnya memperlihatkan tato baru yang ia miliki dengan tulisan Wanda di lengannya. Foto-foto Icardi dan Wanda pun mulai menghiasi media-media cetak Italia. Bahkan keduanya tak lagi ragu memamerkan kemesraannya di depan halayak publik. Hingga pada akhirnya mahligai rumah tangga antara Maxi dan Wanda harus hancur dan berakhir pada perceraian. Wanda meninggalkan Maxi dan memutuskan hidup dengan Icardi, berondong gurih calon papa anak-anak Wanda. Wanda dan Icardi akhirnya sah menjadi suami istri. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai dua buah hati. Sejak saat itulah perseteruan Maxi dan Icardi semakin memanas. Pada akhir musim 2013, Icardi kemudian hengkang menuju Inter Milan. Inter melakukan negosiasi dan menemui kesepakatan untuk membawanya bergabung bersama Inter Milan dengan mahar sebesar 6,5 juta euro atau setara 107 miliar rupiah. Pada 13 April 2014, Icardi kemudian melakoni laga melawan Sampdoria, klub di mana Maxi bermain. Dalam laga itu, Maxi menolak untuk berjabat tangan dengan Icardi, sampai-sampai media Italia menjuluki duel tersebut sebagai Wanda Derby. Kejadian itu pun berlanjut. Maxi yang kala itu bermain untuk Torino harus menghadapi Inter Milan dan bertemu dengan Icardi. Lagi-lagi, Maxi enggan menjabat tangan Icardi sebelum laga dimulai. Terlepas kontroversialnya kehidupan Icardi di luar lapangan, namun di dalam lapangan, Icardi adalah striker mematikan, sebuah momok. Ya, momok yang perannya sangat berbahaya. Terbukti, selama bermain untuk Inter Milan, Icardi mampu membukukan 121 gol dan 29 assist dari 217 laga yang ia lakoni. Icardi mampu tampil luar biasa dan menjadi skuad utama yang perannya tidak tergantikan. 7 musim berseragam Il Nerazzurri, Icardi kemudian menemui kesepakatan untuk memulai petualangan barunya bersama Paris Saint-Germain. PSG resmi menemui kesepakatan untuk membawanya berseragam Les Parisiens dengan opsi pinjaman sebelum akhirnya sepakat memperbaiki
mempermanenkan statusnya pada 1 Juni 2020 dengan mahar 50 juta euro atau setara 815 miliar rupiah. Masya Allah, sungguh teramat uang yang sangat banyak. Bahkan dengan uang sebanyak itu, niscaya Tante Wanda tidak akan pernah mengenal Bang Emok ataupun aplikasi pinjol. Bersama PSG, Icardi berhasil mencetak 38 gol dan 10 assist dari 90 laga yang ia lakoni, meraih 2 kali juara Liga Prancis, 2 kali Piala Prancis, 1 kali Piala Liga Prancis, dan 2 kali Piala Super Prancis. Meskipun tidak mencetak banyak gol layaknya bersama Inter Milan, namun Icardi selalu menjadi top skor untuk Wanda Nara. 3 musim berseragam Les Parisiens, Icardi kemudian hengkang menuju Galatasaray dengan opsi pinjaman. Icardi menyadari persaingan ketat di PSG yang melibatkan nama-nama bintang top Eropa membuat menit bermainnya semakin berkurang. Icardi kemudian hengkang dan menemui permainan terbaiknya, hingga pada akhirnya kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk mempermanenkan statusnya sebagai skuad utama Galatasaray. Bersama Galatasaray, Icardi kembali menggila. Sejak video ini dibuat, Icardi berhasil membukukan 30 gol dan 9 assist dari 33 laga yang ia lakoni, serta mengantar Galatasaray meraih trofi Liga Turki. Melalui Icardi kita dapat belajar bahwa jangan bawa Icardi main ke rumah. Saya pamit undur diri, mohon maaf karena video kali ini lebih banyak membahas gosip dan lebih banyak menambah dosa, terutama untuk admin. Berjumpa lagi di kesempatan dan pembahasan yang berbeda. See you, scorers!